Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa bertemu di Masjid Sonosari ini. Ini masjidnya namanya Miftahul Falah, Masjid Miftahul Falah Sonosari, masuk Tegal Tirto, Berbah, Sleman. Oke, mari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya kita baca doa mau belajar nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, saya pernah di satu saat menanyakan doa ini untuk anak-anak perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi ini buatan kula sebut ya. Anda waktu itu saya ngajar pendidikan agama Islam. Lalu saya tanya mahasiswa-mahasiswi, doa ini kapan paling akhir adik-adik baca? Oh Pak, sudah 6 tahun yang lalu, berarti terakhir pas SD lagi ya. Ini kan semester pertama atau semester kedua gitu. Berarti kalau 6 tahun yang lalu doa itu dibaca, berarti pas SD. Loh, berarti orang tahu pengajian baca ini. Nggak pernah pengajian, nggak pernah apa gitu. Setelah SD ngajinya selesai. Padahal orang ngaji itu kan untuk diamalkan. Nah, saat orang ngaji untuk diamalkan itu paling buanter gitu. Itu saat kecil cari ilmunya. Niku ngamalkannya kan tidak harus saat kecil itu, malah saat besar itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, pada tahun 1100-an. Berarti kalau di Indonesia atau di Jawa khususnya itu masih pada zaman mungkin Singosari nggih. Napa sakderenge Singosari? Sakderenge Singosari niku zaman napa? Karena kalau Indonesia itu kan 1200-an mulai berdiri kerajaan Majapahit. Nah, yang mendirikan kerajaan Majapahit itu kan masih anak turun cucu-cucunya dari kerajaan Singosari, Kediri, Tumapel, Kediri, terus jadi Majapahit.
Nah, pada tahun 1100 itu Bapak Ibu-ibu, di Khurasan niku Iran. Terus ada seorang ulama besar yang namanya sekarang kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali, disebut dengan sebutan Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini mengarang sebuah kitab itu namanya Kimya Us-Sa'adah. Kimya Us-Sa'adah niku kimia kebahagiaan. Kimia kebahagiaan niku mirip-mirip kali namine masjid ini Bapak Ibu. Miftahul Falah. Miftahul Falah niku pernah dikasih tahu artinya napa? Kunci kebahagiaan, kunci bejo ngoten to nggih. Kunci bejo. Imam Ghazali yang wafatnya itu tahun 1111. Ingat-ingatnya gampang ya, 1111 itu mengarang kitab namanya Kimya Us-Sa'adah. Kimya Us-Sa'adah itu adalah kimia kebahagiaan. Nah, kitab kimia kebahagiaan itu adalah cara meramu bahan-bahan yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di sekeliling kita menjadi campuran untuk kebahagiaan kita. Jadi namanya kimia. Kalau orang kimia itu mau membuat obat anti panas, obat-obat kimia, maka obat-obatnya dicampur antara satu dengan yang lain, lalu jadilah nanti akhirnya obat penurun panas. Nah, kalau Imam Ghazali niki mengarang kitab, katakanlah itu resep, yang kalau kita itu mengikuti apa campuran-campuran yang disarankan di kitab itu, baik campuran itu kita ambil dari dalam diri sendiri maupun kita ambil dari luar, insya Allah kita akan bisa bahagia atas izin Allah. Nah, sebetulnya kalau berbicara bahagia niku nek minggu-minggu niki kan gampil toh Bapak Ibu. Nek duitnya akeh sak niki nggih bahagia ngoten nggih. Leres mboten? Lah seumpami enten bener sakniki niki enten orang uangnya banyak tapi tidak bahagia. Kira-kira sebetulnya itu kan membantah terhadap bahwa uang itu bisa membahagiakan. Leres mboten nggih? Kinten-kinten kira-kira Bapak Ibu, ada enggak yang pada jam ini orang uangnya banyak tapi tidak bahagia hatinya? Enggak ada ya? Nah, wah jawaban nih ibu-ibu niku pasti nyata, mboten ngertos. Nah, sekarang coba saya bawa pada suasana. Kita pernah enggak punya uang tapi hatinya tidak bahagia? Wah, enggak pernah punya uang banyak ya. Wah, ini nyontoke repot nih. Wes, berarti kula nyontoke niki mawon. Pernah melihat sinetron? Orang uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya gedong, magrong-magrong, ngarepe tanduri. Orang di sinetron yang kaya, mobilnya banyak, rumahnya juga banyak, tapi nggak bahagia. Enten nggih? Enten nggih Bu? Teng sinetron lho. Nek kula arep ngoni bapak-bapak ibu-ibu, kula nggak ngerti ya. Berarti nggak tahu nonton TV. Kula tahu nonton TV niku enten kok. Wah, mobilnya akeh. Nah, mobilnya akeh, rumahnya kaya hotel, tapi mboten bahagia. Sebabnya nopo? Anaknya nggak bali-bali. Anaknya dolan, mau nggak bali-bali, wis pirang-pirang dino, menyebabkan hati tidak bahagia. Nah, percampuran apa yang ada di dalam diri kita, yang di luar kita, percampuran yang tepat akan menyebabkan
kita bisa atas izin Allah mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu pasti bukan dari uang saja. Nyatanya tadi contohnya ada orang yang punya banyak uang tidak bahagia. Lalu apa yang ditulis oleh Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Kimia Sa'adah? Ada beberapa bab yang saya ingat. Ternyata orang bahagia itu menurut Imam Ghazali kalau mampu mencampurkan apa yang ada di dalam dirinya, kalau nggak ada bahannya dicari dulu. Yang pertama itu adalah mengerti dirinya sendiri. Jadi bahan pertama itu adalah mengerti terhadap dirinya sendiri. Contoh paling mudah Bapak Ibu, nek senenganku, hobiku itu ngepit. Kok bola-bali mung dijaki kan Pak Bis wae. Wis senengan Pak Bis itu delok ngepit itu jadi sik yo ngepit. Ngoten ta? Itu orang tahu dirinya sendiri. Sehingga kalau dia mencari kebahagiaan bukan di mana-mana, tapi kebahagiaan adalah apa yang ada yang telah dia ketahui di dalam dirinya sendiri. Saya itu mak kangkung umpamanya ngoten. Ini pengetahuan terhadap diri sendiri. Mak kangkung itu lebih membahagiakan daripada makan sate sapi. Enten mboten mau ngoten niku. Wadah. Kampung sekali. Bukan yang mahal yang membahagiakan, tapi yang memang betul-betul apa yang kita ketahui di dalam diri sendiri, lalu itu kita ramu. Niku kebahagiaan makan. Umpamanya tahu yang lebih disenangi adalah kangkung, sanes Bogor. Oh gitu. Yang disenangi hobi ngepit, bukan naik Harley, umpamanya begitu. Niku kan kebahagiaan ngepit, kebahagiaan makan. Nah, manusia niku ada yang disebut kebahagiaan itu kebahagiaan abadi, Bapak. Kebahagiaan abadi itu akan mampu bertahan walaupun maknya yang tadi senengane napa kangkung mboten keturutan, senengane Harley mboten ngepit mboten keturutan, tapi tetap bahagia. Karena itu lebih di dalam lagi Bapak Ibu-ibu. Yaitu mengetahui tujuan hidup diri sendiri. Sejatinya tujuan hidup manusia diciptakan, Imam Ghazali mengungkapkan di dalam Al-Quran, yang namanya manusia itu diciptakan tujuannya untuk mengabdi kepada penciptanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau mengabdi kepadaku. Orang yang tahu bahwa tujuan hidupnya itu untuk mengabdi kepada Allah, lalu tenang-tenang gerak hidupnya ini diarahkan pada pengabdian kepada Allah, ini kebahagiaan yang hakiki, yang mengalahkan kebahagiaan remenani mam kakung, rememani mam apa niku mboten keturutan itu bisa kalah dengan itu. Niku disebut ya, salah satu sebutannya kenikmatan iman atau manisnya iman. Ini. Bapak Ibu pun ngertos ceritanya Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad tentu nggih. Niku hidupnya kira-kira dari cerita yang selama ini Bapak Ibu dengarkan, niku penuh dengan senang-senang saja atau juga ada ujiannya? Ada ujiannya kan? Tapi ujian itu bisa jadi berat, tetapi karena sudah meletakkan dirinya, aku iki diciptakan Gusti Allah untuk mengabdi kepada Allah, lalu dia teguh di situ. Namanya sumastaqom istiqomah. Teguh kepada Gusti Allah, dia Gusti Allah, maka akan merasakan kenikmatan yang lebih
remenan-remenan yang seperti tadi. Niku bahan yang pertama. Berarti untuk bisa mencapai campuran kebahagiaan dalam diri niku Bapak Ibu, yang pertama mengerti bahwa diri ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian kita menegui ini, teguh di situ. Kinten-kinten campuran kedua ini nopo. Campuran keduanya itu ngerti Gusti Allah. Setelah mengerti diri sendiri itu terus mengerti Allah. Karena apa? Karena saat saya itu diciptakan oleh Allah, maka saya harus mengerti kepada Allah. Nah, siapakah jelas kan? Nah, dipun diciptakan Gusti Allah, terus mengerti beribadah kepada Allah. Pertanyaannya loh, aku ini kok mengabdi kepada Allah? Sapa Allah? Nah, kan ngoten nggih. Ada banyak orang yang kalau ditanya itu jawabannya itu macam-macam. Tapi di antara yang macam-macam itu Bapak Ibu, itu ada rata-rata satu yang sama. Allah itu sing nyiptake alam semesta itu semuanya, termasuk diri saya. Rata-rata kalau saya tanya, yang bingung banyak juga. Allah ya pangeran. Nah, ya pangeran itu, iya, ya wis ngono tok. Padahal kalau jawabannya itu kan jenengan hafal kabeh Bapak Ibu. Sinten Gusti Allah? Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, enten malih enten Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa itu? Ayat kursi. Surat Al-Ikhlas ayat kursi. Itu adalah cara kita memahami Allah. Cara kalau ada orang tanya kita menjawab siapa Allah. Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Esa. Esa itu nopo? Esa itu tidak ada lainnya. Cuma Allah. Lainnya itu enggak ada yang seperti Allah. Allahu Somad itu adalah Allah itu tempat mengungsi istilahnya, yang paling nyaman. Tidak ada tempat mengungsi senyaman mengungsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pun mengerti Allah. Allah itu Sang Maha Pemberi rizki. Nek kangelan rezeki sebut nama Allah. Nek pingin sehat sebut nama Allah. Dilalah jodone anakku kok sepi oleh jodoh. Nyuwun teng Gusti Allah. Nyuwun teng Gusti Allah niku pun bola-bali. Kok dereng-dereng mawon dikabulake. Nyuwune carane pripun? Ada orang niku nyuwun niku saben menit, saben waktu niku nyuwun. Enten sing nyuwun sedinten sepindah, enten sing nyuwun sebulan sepindah. Enten sing nyuwun niku tiap menit, tapi kelakuane ora nyenengke sing disuwuni kan ngoten-ngoten to. Enten sing nyuwun niku mung pemanis kata. Kula nyuwun padahal teng atine mboten nyuwun. Wong nyuwun kok tapi atine nyombong niku kan mboten nyuwun. Allah yang pertama mengerti diri sendiri, yang kedua mengerti Allah, yang ketiga mengerti sifat dunia Bapak Ibu, yang dicampurkan di dalam diri kita agar memunculkan campuran-campuran kimia kebahagiaan. Yang ketiga itu namanya mengerti sifatnya dunia. Dunia niku Bapak Ibu
Saya dulu niku pernah dapat alhamdulillah rezeki banyak Bapak Ibu. Niku tidak disangka-sangka. Mak geluduk atau kula hitung-hitung 100 juta luwih lho. Kata to niku. Kira-kira sakniki niku sekitar tahun 2004. Wong sakniki mawon nek bagi kula 1 juta nggih tetep akeh. Ya, wong tahun 2004. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tahun 2004-2005 saya menelusuri jalan untuk mendapatkan rezeki yang saya telusuri kembali niku jalan niku boten enten. Terus saya niku cerita ke mbah saya, mbah putri saya. Cerita begini begitu itu. Nah, ya rezeki itu ngono iku. Kadang diuber mlayu, ora diuber moro. Nah, begitu. Niki bahasa Jawa Timuran iki, kula asli Jawa Timur Bapak Ibu. Tapi paham nggih, diuber mlayu di ora diuber moro. Rezeki kadang ngoten iki. Nah, sifat dunia itu seperti itu, Bapak. Kadang sifat dunia itu bahkan dunia itu bahasa Jogja niku nganyelake wis diuber-uber, diusaha-usahake, giliran kecekel tangan mengecewakan. Pernah boten niku Bapak Ibu? Diuber, dikejar, diusahakan sepenuhnya, giliran sampai tangan mengecewakan. Dunia diantaranya seperti itu Bapak Ibu. Contoh, ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, yang kebahagiaan itu dia peroleh dari banyaknya uang, banyaknya harta. Tapi setelah terkumpul banyak harta, banyak hartanya terkumpul, tapi yang terjadi adalah dia tidak puas dengan banyaknya harta itu, maka lebih kepingin banyak lagi. Setelah lebih kepingin banyak lagi, akhirnya diinvestasikanlah uang itu. Habis itu uang itu dibawa lari. Kita mengumpulkan banyak, setelah kena tangan lalu ditipu orang. Ada lagi banyak permasalahan-permasalahan dunia seperti itu Bapak Ibu. Bahasanya tadi itu ngandelakin, mengecewakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh ngeten, yang disebut kaya itu adalah qanaah. Yang disebut kaya itu adalah qanaah. Mboten enten siti qanaah atau pergi Bapak Ibu. Qanaah itu adalah nerimo, tapi nerimo itu bukan ngelukro. Itu berbeda sekali. Karena orang menerima kepada Allah, maka kalau diperintah bekerja, dia tetap bekerja dia. Tapi dia mampu menerima apapun hasilnya. Itu. Yang ketiga itu mengerti dunia. Dunia itu kata menipunya. Dunia yang dipegang hanya untuk dunia, bukan dunia yang dipegang untuk kepentingan akhirat. Bedanya jelas ya. Dunia aku duit 10 juta, tak entekke nang kafe atau ke tempat makan apa gitu, karo kocok-kocok seneng-seneng, karo ngombe-ngombe kan ya. 10 jumlah itu sandean, sedikit banget. Maka itu tidak memberi, itulah dunia. Tapi uang saya sumbangkan ke masjid, namanya untuk beli keramik dan lain-lain, itu sanes dunia. Itu uang yang sudah sifatnya ukhrawi, untuk akhirat. Cetok ya.
dunia ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Para demen-demen itu tidak main-main, disebut di dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah harta benda dunia itu kecuali harta yang menipu. Ngoten nggih. Menipu nggih niku wau ketoke akeh jenengke dicake tenan mboten nyenengke. Sing nyenengke niku akeh dicake untuk kepentingan akhirat niku nyenengke. Ada kepuasan. Wong beli mobil apik tidak mungkin tidak sampai seminggu disaingi tangga itu luwih apik. Semingguan kok Bapak Ibu. Nggih. Niku dunia. Niku seperti itu. Nah, percampuran yang keempat Bapak Ibu adalah mengerti akhirat. Loh Pak, wong belum pernah mati kok ngerti akhirat itu pripun? Nah, beritanya di Al-Quran itu banyak sekali akhirat. Akhirat itu dikisahkan betapa yang namanya akhirat itu abadi. Fiha hum fiha khalidun. Iku ayatin apa kula lali. Ini bener baca apa? Mereka yang beramal baik, solihah dan solih, beriman kepada Allah, berbuat kebaikan, nanti di akhirat itu mereka akan diabadikan. Hum fiha khalidun. Mereka itu di surga akan diabadikan. Saya itu kalau mengingat masa kecil saya itu, Bapak Ibu, niku kayak meloncat. Oh iya, aku biar ngono kae, niku boten suwi. Nah, katanya orang itu Bapak Ibu nanti kalau sudah meninggal itu melihat ternyata di dunia itu cuma sebentar sekali. Bagaikan orang yang ujian masuk kerja, ini kan derdek macam-macam persiapannya macam-macam, dikerjakanlah kerjaan masuk kerja. Wah, ditirakati kan, ditirakati poso, diwenang Gusti Allah, ditirakati sholat, sedekah, akhir tes keterima. Setelah keterima dari ujian itu tadi Bapak Ibu, itu kan sampai meninggal orang itu kan, atau pensiun pun kadang masih diberi gaji gitu. Dunia niku ngoten niku Bapak. Nanti kalau kita sudah lulus pun meninggal itu, alah ternyata biar dunia itu masih hidup. Tapi karena pas ujian ya, ujian itu ngederdek macam-macam niku koyo wah tenang iki. Duit pas entek ya ngeluh tenang ya apa mereka tadi. Itu ujian. Wah, umpamanya ada teman saya di kantor itu mobilnya ganti. Niku ujian apa? Ujian buatan kartu Mary. Buatan kartu dengki. Ujian duitnya banyak. Sedekah. Ujian gak duit, sabar. Nah, ujian diseteru orang. Kalbimil goy itu niku mencegah, menahan marah. Wal afina anin nas niku mungkin riyo niku biasa ngasih ngapura. Nah, itu ujian itu lulus ngoten niku. Nah, itu nanti imbalannya diabadikan. Untuk disabar-sabarake. Kali kula ya belajar sabar ya. Kita semua belajar sabar, belajar syukur, belajar qanaah, belajar ora eri, belajar ora dengki, belajar ora sombong, belajar ora ujub, ora sum'ah. Belajar agar lulus. Habis lulus insyaallah nanti itu kita alhamdulillah aku biyen kok ya dipaksa Gusti Allah dadi wong apik. Lho kok dipaksa dadi apik? Lah wong arep jadi preman ya latihan silat ora iso. Duit ora duwe arep dadi preman ora ono modal. Nah, akhirnya kayak terpaksa ya wis, terpaksa jadi orang baik. Itu lulus nanti bahagia. Karena itu mengerti akhirat itu tempat pembalasan yang panjang sekali. Bahkan di dalam Al-Quran disebut hum fiha khalidun. Di surga nanti itu diabadikan.
Betul, mboten enten sing jenenge masalah niku mboten enten penyelesaian. Disabar-sabarke nek memang niku ruwet, insyaallah nanti rampung. Biasane ngoten. Nek mboten rampung niku lali. Dan lali niku nggih saged bahagia. Gitu Bapak Ibu, lali itu juga merupakan salah satu anugerah Allah yang itu kita membahagiakan kita. Apa yang kita campur, pengetahuan terhadap diri sendiri, pengetahuan terhadap Allah, pengetahuan terhadap dunia, pengetahuan terhadap akhirat. Terus enten malih mboten. Nah, niki campuran yang luar biasa yang kelima. Namine campuran cinta Allah dan cinta Rasulullah. Biasanya pun, pancen Bapak Ibu, saya hormati, kalau orang niku pun saged punya bahan mengerti diri sendiri, punya bahan mengerti Allah, punya bahan mengerti dunia, punya bahan mengerti akhirat, niku dadose remenang Gusti Allah, remenang Rasulullah. Yang disebut cinta Allah, cinta Rasulullah. Biasanya ngoten. Lah pripun pun ngerti 4 hal tadi niku. Wis mending wae Gusti Allah. Aku manut Rasul. Betul dong. Itu bisa. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala mosok sih kawula orang-orang makhluk yang aku ciptakan kalau mengenal Allah tidak bisa cinta Allah. Padahal kita kan pernah mencintai seseorang. Orang yang kita cintai itu kita bandingkan dengan orang yang ngasih kita tiap hari 1 juta rupiah. Tiap hari nih pergi ke rumah kita ngasih tiap 1 juta. Besok datang lagi 1 juta. Besok lagi datang 1 juta. Kira-kira orang itu butuh berapa waktu lama? Butuh berapa waktu untuk kita cintai Bapak Ibu? Kira-kira 10 hari kita sudah cinta enggak dengan orang yang ngasih tiap hari 1 juta? Ada enggak? Kurang sebulan. Kira-kira sebulan pun remen buat kali tiap hari ngasih 1 juta. Bisa atau kita remen mudah mencintai orang seperti itu? Enggak. Wah, orang perlu sebulan Pak, orang 10 dino. Nah, orang dino 3 dino aja kita itu bisa senang dengan orang yang tiap hari ngasih kebaikan seperti itu. Oke. Lah, Allah Subhanahu wa taala kinten-kinten harganya oksigen kita itu. 1 hari nek minum ke rumah sakit pinter. Teman saya. Nah, untuk bilang dari mudah-mudahan buat lebih dari 1 juta. Kita teliti terus itu. Luar biasa, sangat besar karunia Allah niku tiap waktu tiap saat kalau dihitung tiap hari niku luar biasa. Kalau orang ngerti itu berarti kan ngerti dirinya sendiri. Kok boten cinta kepada sing gawe awake dhewe niku kok ketahu boten mungkin. Mirip seperti itu tadi. Orang kalau ngerti tiap hari diparingi 1 juta pasti mudah untuk cinta kepada orang yang maring ini. Orang kalau ngerti dirinya sendiri itu mau bergantung pada Allah, rahmatnya Allah, rezeki ini Gusti Allah, apa enggak Gusti Allah, itu habislah kita. Ya, akhirnya senang dengan Gusti Allah, bergantung kepada Allah. Di dalam sebuah firman Allah disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Banyak orang itu kesemsem nang Gusti Allah gara-gara ngerti ngoten niku. Nah, Allah dawuh teng ayat Al-Qur'an, nek kowe wis isa kaya ngono, nek seneng tenan aku, ikutilah Nabi Muhammad. Cara nabinya ikuti Muhammad. Muhammad itu yo piye ibadahe? Wah niki pun kula sedaya kali kula sampean sedaya ngertos kabeh.
Poso niku nggih ibadahe dicontohkan Rasulullah. Salat dicontohkan Rasulullah. Tadarus dicontohkan Rasulullah. Tarawih dicontohkan Rasulullah. Besok zakat dicontohkan Rasulullah. Nah, karena kita cinta Allah lalu mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, akhirnya jadinya cinta Allah, cinta Rasulullah. Lho Pak, kula niku sak bendina salat Ramadan nggih poso. Kok jujur nggih Pak. Rasa cinta nang Rasulullah kok dereng ngono. Lah niku memang jalannya kebalik Kebalik nek niku wau kan ngerti dhisik bahwa memang betul-betul Allah niku paring kepada kita itu tidak terhingga banyaknya. Nah, setelah ngerti itu nanti muncul cinta ke Allah. Nah, niku jalane ngoten niku. Sing penting niku pundi to? Janjane salat dhisik napa memahami Gusti Allah. Pun boten usah bahas pentinge. Mungkin nek kula bilangi pentinge bahas Gusti Allah dhisik, mengerti Gusti Allah. Nah, berarti saiki salate dihentikan malah keliru. Sakniki sing paling penting apa yang ada di dalam diri kita. Kerasa ada yang kurang ditambah. Nami kula Lukman ya. Wah, tadi Pak Lukman itu cerita Allah itu adalah Allahu Ahad. Apa sih Allahu Ahad itu? Allah Maha Esa. Kok belum ngerti banget sih? Kita kok sing ngerti? Sinten sing ngerti? Takmir Pak Ja'far yang mriki atau guru atau kiai atau ustaz tanya. Lah Pak, kula niki sepakat. Nek ngerti banget gitu dereng, tapi ngerti-ngertian ini. Nah, ben tambah ngerti pun bikin majelis ngaji bareng. Mulai di kurikulum Pak Jafar ini ngajine tafsir qul huwallahu ahad. Ngoten niku, umpamane ngoten niku. Dirutinkan. Nah, nanti lama-lama kita itu punya bahan-bahan untuk racikan kebahagiaan tadi. Jadi kan kita kan sudah sering dengar nih, ada orang sholat 2 rakaat itu bagusnya bisa melebihi orang yang sholatnya 1000 rakaat. Pernah dengar gitu? Bismillahnya orang sekali, Bismillahirrahmanirrahim, itu bisa lebih timbangannya lebih berat dari Bismillah yang berkali-kali diucapkan orang. Kita kan sering dengar ngoten gitu. Itu bobotnya ada di tadi mengenal Allah. Cinta Allah itu bobotnya ngoten niku. Salat koyo-koyo sama 2 rakaatnya. Tapi siji begitu sujud. Oh, ya Allah Engkau memang Maha Agung. Aku bersaksi ya Allah memang ora ana pangeran kejaba panjenengan. Sampe ngoten niku, Pak. Lah sing salate mboten khusuk niku Allah akbar sujud terus dieling malah waduh. Mau tak tutup kunci ini ana telur ngindek ya. Lalu orang ditutup. Ada orang-orang yang sujud begitu sujud. Saya bersaksi ya Allah memang Engkau Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta. Tidak ada yang kuasa kecuali sampai koyo ngeten niku Bapak. Maka nih bobote dadi bisa 2 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat. Enten malih sing mimone 1000 bulan. 1 malam sama dengan 1000 bulan. Siapa yang dapat? Terserah Gusti Allah ya. Tapi diantaranya adalah memang orang-orang yang betul-betul nyuwun kepada pun gini. Enggak Pak Jafar. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau saya ulang, racikan bahan kimia untuk kebahagiaan yang abadi. Yang pertama itu adalah mengetahui diri sendiri, yang kedua mengerti Allah, yang ketiga mengerti dunia itu sing menipu. Keempat mengerti sifat akhirat, mengerti cinta Allah, cinta Rasulullah. Nah berikutnya Bapak Ibu,
berikutnya itu akan mari tambah ngerti musuh. Siap. Ngerti musuh kalau orang itu berikutnya ngerti musuh itu kita setan dan hawa nanti udah terus dan tidak mendapatkan kebahagiaan sama itu sesuai dengan orang yang masing di Budo itu rajin sholat, Budonya itu sama si yang udah setannya itu rajin tapi banget. Nggak pas sholat itu pakai, nah nggak sholat itu pakai dan ini sholat itu pakai. Wah mau nanti ini sholat itu pakai. Wah sholat itu wes khusyuk, bebas khusyuk aliasnya Budo. Budo ini orang yang duit harus kita kiri yang kasih. Budo ini orang yang duit, iya. Mantan kan manusia ini sakit gresek. Itu Budo. Nah Budo itu ada yang sifatnya dari setan, ada yang dari hawa nafsu. Setan niku sifatnya biasanya mengikuti kanan kiri, nggak seneng kanan kiri, maksudnya nyombong. Nah niku zaman setan, godoni setan gitu. Tapi nek godoni hawa nafsu, niku senengi awak dhewe, akeh maem, terus kita cari maem niku, bukan sing senengi awak dhewe, niku hawa nafsu. Nek sing dari drengki, nah itu setan. Terus sombong setan. Kayak macam-macam itu Bapak Ibu. Niki masih berapa menit Bapak Ibu? Persiapan, monggo yang persiapan. Nanti saya lanjutkan. Mau ada pertanyaan mboten? Wah niki ono ceramah kok pertanyaan mboten biasa nih. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah mengetahui 5 hal tadi, insya Allah itu adalah bahan-bahan yang tersedia di dalam diri kita. Kita mau meraciknya menjadi racikan kebahagiaan atau disebut kimia kebahagiaan nopo boten itu terserah, karena ada orang yang sudah mengerti banyak hal, kadang-kadang boten diracik, boten dikumpulkan menjadi satu, diracik, ibaratnya nih ndamel obat itu boten disatukan. Nah, penyatuan antara pengetahuan diri, pengetahuan kepada Allah, pengetahuan dunia, pengetahuan akhirat, mengetahui musuh, cinta Allah dan cinta Rasulullah itu disatukan menjadi satu wadah. Nah, wadahnya itu adalah tujuan hidup kita tadi, yaitu aktivitas ibadah. Jadi kalau pas sholat semua dikumpulkan jadi satu, kalau pas poso dikumpulkan jadi satu, semua pas ibadah pokoknya itu dikumpulkan jadi satu. Nah pengumpulan itu akan memunculkan insya Allah yang namanya khusyuk. Kalau khusyuk terus khusyuk, enten godaan apa-apa wong krono khusyuk itu buatan terlalu tergoda. Oke, matur nuwun Mbak. Ini saya semua. Dua. Wow. Godaan ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan
pertolongan agar kita mampu mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan husnul khotimah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kebaikan dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf karena bahasanya campur-campur, mungkin ada yang kurang berkenan, tapi insya Allah tidak ada niat sama sekali dari saya untuk gawe gelo panjenengan. Tetapi karena saya juga bersaing dengan suara dari luar itu, akhirnya cara ceramah saya sore hari ini seperti itu, biar bisa didengar dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun dan sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.